GPI Ebenezer. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang maha pengampun, Bapa yang maha kasih. Kasih-Mu tidak terbatas. Kasih-Mu melebihi tingginya langit dari bumi dan dalamnya lautan. Kami percaya kasih-Mu itulah yang dapat menyelamatkan hidup kami. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kasih Tuhan begitu luar biasa kepada umatnya dan seluruh umat ciptaannya. Karena kasih-Nya lah, maka manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, Allah rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa dan kejahatan yang sudah diperbuat oleh manusia, supaya manusia yang diciptakan dari debu tanah ini memperoleh perdamaian dan juga hidup yang kekal. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini satu firman Tuhan yang sering kita dengar. Biasanya anak-anak sekolah minggu membacakannya dalam liturgi Natal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Karena kasih-Nya lah Dia merelakan anaknya satu-satunya untuk hidup sengsara di dalam dunia ini. Proses kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini tidak mudah. Tetapi rencana Allah, misi Allah harus terselesaikan dengan baik. Dan Tuhan Yesus sebagai anak Allah, Dia taat sampai mati. Ini bukti kasih. Kasih yang tidak pura-pura. Kasih yang tidak menuntut balas. Tapi kasih yang sungguh-sungguh. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal, bahkan rela berkorban dirinya untuk menebus seluruh umat manusia. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita akan menikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus tidak menghendaki satu orang pun binasa, satu orang pun berharga di mata Tuhan. Kita ingat perumpamaan tentang domba. Seorang gembala rela meninggalkan dombanya yang 99 itu dan mencari satu domba yang hilang dan tersesat. Itulah kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak menghendaki satu orang pun di antara kita binasa hanya oleh karena dosanya. Tuhan menginginkan semua memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, inilah hidup di dalam Tuhan, hidup yang penuh dengan kasih. Kasih, teguran itu juga merupakan bukti kasih. Kasih yang sungguh-sungguh supaya teman, saudara, sahabat kita tidak terjelembab ke dalam dosa. Tetapi kita ingatkan untuk mereka kembali ke jalan Tuhan.
Karena kasih Allah begitu besar atas dunia ini dan seluruh umat manusia, Dia rela segala-galanya untuk menebus hidup manusia. Maka dari itu, mari kita hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan mengendaki semua orang memperoleh hidup yang kekal. Biarlah kasih itu juga yang tetap tinggal di dalam hidup kita. Kita berdoa. Kiranya Engkau menopang kami, menolong kami untuk memiliki kasih yang seperti kasih-Mu. Berkati kami Tuhan. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.